Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian atau mahasiswa yang ingin belajar tentang uji korelasi. Yang dalam hal ini uji korelasi yang saya maksud adalah uji korelasi dua variabel yang berskala ordinal. Karena menguji dua variabel yang berskala ordinal, maksudnya adalah menguji hubungan dua skala variabel ordinal, maka kita bisa menggunakan uji Spearman atau sering dibilang Spearman rule, ya, atau uji Spearman. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa dua variabel ini berskala ordinal. Ketika dua variabel berskala ordinal dan kita ingin menguji hubungan, maka pilihan kita adalah uji Spearman. Ya. Jadi ordinal maksudnya adalah berjenjang. Misalnya rendah, sedang, tinggi, misalnya, atau status gizi atau apapun yang berjenjang itu adalah ordinal. Ya. Jadi kalau misalnya numerik dua variabelnya dan menguji hubungan kita pakai uji Pearson atau Pearson product moment atau uji R. Tetapi kalau dua variabel itu berskala ordinal, maka kita menggunakan uji Spearman. Baik, uji Spearman kali ini kita akan menggunakan program SPSS, ya. Baik, ini tampilan SPSS di variable view, ya. Sudah ada dua variabel. Jadi saya sudah siapkan dua variabel. Jadi ada variabel pengetahuan dan variabel perilaku pencegahan, ya. Kemudian di sini sudah dibuat di label, ya, pengetahuan itu yang dimaksud adalah pengetahuan responden tentang pencegahan COVID-19 dan perilaku pencegahan yang dimaksud adalah perilaku pencegahan COVID-19. Ini skalanya sudah dibuatkan kodenya. Jadi ada rendah, sedang, tinggi, ya. Kemudian di perilaku juga ada rendah, sedang, tinggi, ya. Nah, dua-duanya sekarang kita coba hubungkan apakah ada hubungan atau tidak, ya, antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan, di mana dua-duanya berskala ordinal. Karena berskala ordinal, maka kita pakai uji Spearman. Selanjut ke data view. Jadi di data view sudah ada pengetahuan, sudah masuk datanya 40 responden, perilaku pencegahan juga sama, ya. Jadi datanya sudah lengkap. Nah, selanjutnya di sini 3 itu berarti tinggi, 2 itu sedang, 1 itu rendah. Di sini juga 3 itu adalah tinggi, 2 itu sedang, dan 1 itu rendah. Kemudian sekarang kita coba lakukan uji Spearman, ya. Kita klik analyze, kemudian correlate. Nah, di correlate itu masuk di bivariate. Nah, setelah bivariate, kemudian kita masukkan dua variabel ini, ya. Ini tadinya di sini, kemudian kita pindahkan ke kanan. Kemudian pastikan yang diklik adalah Spearman, ya. Nah, setelah Spearman diklik, kemudian klik OK. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada tabel hasil analisisnya, ya, dengan menggunakan Spearman row. Jadi antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan, ya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah koefisien korelasinya, ya, correlation coefficient, ya. Nah, di sini nilainya 0,830, ya. Dan di sini ada sudah diisi di sini correlation is significant, ya, at the 0.01 level, ya, to tell. Jadi signifikan, ya, bahkan pada level alpha 0,01, ya, atau 1%. Dan di sini to tell artinya dua sisi, ya, uji dua sisi, ya. Jadi nilai korelasinya, koefisien korelasinya 0,8, berarti hubungannya kuat dan positif, ya. Berkorelasi positif, di mana koefisien korelasinya adalah 0,8, yang artinya hubungannya kuat. Nah, apakah secara statistik hubungan ini, ya, koefisien korelasi ini signifikan apa tidak? Ya, kita lihat nilai signifikannya, ya, atau kita kenal dengan nilai p-value, ya. P-value-nya 0,000, ya. Nanti ketika kita menulis, maka kita sebaiknya tidak menulis 0,000, tetapi kita tulis lebih kecil dari 0,001 atau
less than 0.001 itu biasanya ditulis ya. Jadi dalam statistik itu sudah sangat umum dikenal ya. Nah, karena dia lebih kecil dari alfa 0,05, maka bisa dipastikan bahwa secara statistik ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19 ya. Itu kita lihat setelah membandingkan antara p-value dengan nilai alfa. Jadi ketika p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa, maka ada hubungan yang signifikan ya. Atau bisa dikatakan H0-nya ditolak dan HA diterima ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada secara statistik ada hubungan yang kuat dan signifikan ya antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Nah, demikian penjelasan singkat saya tentang uji korelasi yang dalam hal ini menggunakan uji Spearman. Jadi mulai dari data yang sudah kita siapkan di program SPSS, kemudian kita coba analisis ya. Setelah analisis, kemudian kita coba lihat nilai koefisien korelasinya pertama untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan ya, apakah hubungannya positif atau negatif, berhubungan positif atau negatif. Jika hasilnya positif berarti dia berkorelasi positif, kalau negatif maka dia berkorelasi negatif ya. Yang kedua, kita harus membuktikan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak ya. Nah, untuk melihatnya maka kita harus bandingkan p-value dengan alfa, yang dalam hal ini karena ini bukan penelitian uji klinis kita menggunakan alfa 0,05 atau alfa 5% ya. Dan ternyata nilai p-value-nya 0,000 ya, atau ditulis lebih kecil dari 0,001 ya. Nah, kemudian kita bandingkan, ternyata nilai p-value-nya jauh di bawah alfa 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya secara statistik ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman rekan-rekan semuanya, mahasiswa atau Bapak Ibu. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu ketika melakukan penelitian yang menggunakan uji korelasi yang variabelnya atau dua variabelnya berskala ordinal. Saya kira itu, terima kasih.